Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ashraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada beberapa hari yang mendung ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kecuali mungkin satu atau dua orang di antara kita yang kurang sehat, dan itu surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ringan di akhirat, ya. Jadi ketika kita diberikan penyakit, hendaklah kita tidak bersedih, justru kita bersyukur, ya. Bersyukur karena itu akan meringankan kita di akhirat, ya, meringankan kita di akhirat. Kemudian bersyukur yang kedua karena penyakit yang kita alami adalah penyakit badan, ya, tidak mengenai penyakit hati. Justru kita sedih kalau penyakitnya itu mengenai hati. Nah, itu yang bahaya. Kalau sudah mengenai hati, nanti lama-lama fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Atau wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu penyakit hati tuh. Penyakit hati yang pertama namanya nifak, ya, nifak, munafik, ya. Dengan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada maradun, ada penyakit, ya. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah menambah penyakitnya, ya. Jadi memang asal mulanya ada penyakit, kemudian ditambah. Berarti tambah, kalau bahasa Jawanya itu tambah babrah, ya. Tambah parah, ya. Nah, itu penyakit orang munafik. Kalau penyakit orang kafir, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi kamu Muhammad, kamu beri peringatan mereka atau tidak kamu beri peringatan mereka, mereka tidak akan beriman. Itu juga penyakit, sehingga hatinya mati, ya. Wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, jadi itu. Jadi penyakit yang kita alami itu baru penyakit badan, maka kita bersyukur, ya. Tidak mengenai penyakit hati. Penyakit hati bahkan diawali dari malas, Pak. Malas. Ketika kita sudah mulai ada tanda-tanda malas, malas buka Quran, malas sholat sunnah, malas ke masjid, malas pengajian. Nah, itu tanda-tanda itu. Istilahnya itu baru muqaddimah. Yang muqaddimah. Nah, ini jangan sampai dilanjutin. Kalau kita malas dilanjutin, ya, itu akan masuk ke dalam penyakit yang sesungguhnya. Jadi ketika kita malas, maka kita sering-sering kontak di grup WA, hubungin Pak Sodiran, hubungin saya, hubungin Pak Ibnu, ya. Mas, ada pengajian nggak nih? Kok kayaknya sepi-sepi amat, nah gitu. Nah, dengan kita bertanya, berarti menunjukkan masih ada kehidupan, Tapi kalau didiamin, kemudian kok diem ya? Dari ujung sana sepi, dari ujung sana sepi, dari ujung sana sepi, dari ujung sana sepi, nggak ada komen satupun, berarti itu musibah. Ya, tapi kalau sudah ada yang bertanya, Pak Ketua, ini tumben kok sepi-sepi aja. Nah, berarti dia udah mulai hidup itu, udah mulai hidup. Ya. Nah, itulah harapan kita. Memang
Benar kata Nabi, al-iman yazid wa yankus. Yazid wa yankus. Iman itu bertambah, berkurang. Bertambah, berkurang, ya. Jadi memang iman itu tidak ada yang diam begini, Pak. Ya, tidak ada yang diam. Tapi dia yazid, bertambah, yankus, berkurang. Yazidu bitta'ah. Kapan iman itu bertambah? Ketika kita melaksanakan ketaatan. Ketika kita mau ngaji, mau sedekah, mau infak, mau sholat jamaah di masjid, maka di situ iman kita naik, Pak. Ya, bertambah. Wayankus bil ma'asiyah, dan iman itu berkurang dengan maksiat. Ketika kita mulai nyoba-nyoba judi online, nyoba-nyoba berselingkuh, nyoba-nyoba berbohong, nyoba-nyoba korupsi. Saya korupsinya paling hanya Rp5.000 kok, nggak berpengaruh lah kepada harta umat. Ya, siapa bilang nggak berpengaruh? Berpengaruh lah, ya, hanya 5.000. Ya, jangankan itu. Di zaman Rasulullah ada yang menilep, tahu apa menilep, Pak? Menilep harta rampasan perang berupa tali sandal. Tali. Berapa sih harganya tali sandal? Ya, kata dia, ya Rasulullah, saya sempat membawa pulang ini nih tali sandal. Kata Rasulullah, itu juga nanti jadi api neraka. Ya, bayangkan, menilep tali sandal itu nanti jadi api neraka. Ya, apalagi kalau yang ditilep emas, apalagi kalau yang ditilep triliunan. Ya, itu jangan tanya lagi, Pak, jangan tanya lagi, ya. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian-pengajian seperti ini kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati kita dijaga, karena penjagaan hati ini mahal sekali, terutama di era seperti sekarang ini, di era ekonomi tidak menentu, di era banyak pengangguran, lulusan S1, S2 nganggur, ya. Sementara ada salah satu capres yang pernah menjanjikan berapa? 19 juta ya tenaga kerja, lapangan kerja, ya. Ya, kita tunggu saja kapan itu 19 juta. Baik, kita akan membahas tentang keimanan. Jadi karena yang beberapa kali fikih sudah, nggak apa-apa, nanti selang-seling fikih juga. Sekarang kita akan ke akidah dulu. Kemarin terakhir Pak yang di masjidnya Pak Zainal sholat Jumat, ya, sholat Jumat, berarti fikih, ya. Sekarang kita masalah iman, ya. Iman ini penting juga untuk kita bahas, ya. Walaupun sudah hafal, ya, sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Saya tetap berangkat dari sini supaya kita sebagai warga persyarikatan jangan sampai nol, nggak paham isi ini, ya. Paling tidak, oh ya, saya pernah dengar dari Ustadz Nurdin, oh saya pernah dengar dari Pak Sukri, ya, paling tidak pernah dengar lah, ya, pernah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Alhamdulillahil mubdi'il lil awalimi wal mu'idil arwahi ilal ajsami yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi ajma'in. Artinya, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah, sendiri. Tiada bersekutu, dan dengannya lah adanya daya kekuatan. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah itu adalah wahdah,
sendiri ya. La syarikalah, tidak ada sekutu. Ya, tidak ada kroni. Ya, dengannya lah adanya kekuatan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kekuatan, maka harus billah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Jadi kalau bapak-bapak merasa aku kok lemes ya, aku kok sedih, aku kok loyo, berarti billahnya itu kurang. Kita harus betul-betul billah, meyakini sepenuh hati bahwa daya dan kekuatan itu hanya dengan Allah. Ya. Tidak dengan yang lain-lain. Tidak dengan makan, minum, tidak dengan pesta musik atau karaoke atau olahraga, tidak. Itu semuanya tidak mendatangkan kekuatan. Yang mendatangkan kekuatan kalau kita betul-betul diberikan kekuatan dengan Allah, ya, sehingga akan bangkit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ketua PCA. Tiada Tuhan selain Allah sendiri, tiada bersekutu, dan dengannya lah adanya daya kekuatan. Segala puji untuk Allah yang menciptakan semua alam. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan semua alam. Ya, mulai dari alam gaib sampai alam nyata. Mulai dari makrokosmos sampai mikrokosmos. Ya. Dan yang mengembalikan ruh kepada jasadnya di hari kiamat. Jadi Allah lah yang nanti akan mempertemukan kembali ruh yang di dunia berpisah. Jadi ketika di dunia ruhnya berpisah, maka terdengar di speaker masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Berarti itu berpisah antara jasad dengan ruh, pisah. Nah, nanti ketemu lagi, jasad dengan ruh itu ketemu lagi. Kapan? Ketika kita hari berbangkit. Jadi ketika hari berbangkit, maka manusia itu akan bangkit dari kuburnya. Digambarkan oleh Nabi percis seperti jagung tumbuh. Bapak-bapak pernah nanam jagung nggak? Nah, ketika nanam jagung, coba lihat itu, tumbuh kan? Nah, itulah nanti jasad kita seperti itu. Jadi jasad kita itu persis seperti jagung tumbuh. Nah, kemudian nanti ruh yang tadi berpisah akan ketemu, akan menyambar, akan menyambar ketemu. Wa idzan nufusu zuwijat. Saya kalimat depannya lupa, maklum udah lansia Pak. Wa idzan nufusu zuwijat. Saya yang apal zuwijatnya itu. Wa idza dan tatkala. Ya, tatkala nufus itu jamak daripada nafas, ya. Nafas itu jiwa, ruh, ya. Dan tatkala jiwa-jiwa itu dipertemukan, ya, dipasangkan, dipertemukan. Wa idzan nufusu zuwijat. Surat At-Takwir ayat berapa, Mas? Ayat 7. Nah, itu ya. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan tatkala jiwa-jiwa itu kembali dipertemukan. Dipertemukan dengan apa? Dipertemukan dengan jasadnya, ya. Nah, itulah yang harus kita ketahui dari mukadimah ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haul wal quwwah. Ya, dengannya, dengan Allah, maka timbulnya daya dan kekuatan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-mubdi'il awalimi wal mu'idil arwah ilal ajsam, ya. Dialah yang menciptakan semua makhluk dan dialah yang akan mengembalikan ruh ke dalam ajsam. Ajsam itu jisim, jisim itu jasad. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin wa ala alihi ajmain. Rahmat dan salam, ya, rahmat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad, penutup para nabi dan seutama-utama utusan, serta pada sekalian keluarganya. Jadi semoga rahmat dan salam, ya, wassalatu wassalam, salawat dan salam terlimpah kepada Sayyidina Muhammadin. Jadi Sayyidina di sini adalah seutama-utama, setinggi-tingginya, setopnya, ya, setopnya para mursalin. Jadi mursalin itu para nabi, para utusan, kemudian topnya itu adalah sayyid, ya, sayyid. Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin, ya, nabi penutup, wa afdhalil mursalin, dan utusan yang paling afdol, wa ala alihi ajmain, dan juga untuk keluarganya, untuk keluarga beliau, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Waqat warada fil hadis an Umar radhiyallahu an qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala alaina rajulun shadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa da'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yus'alahu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Al hadis rawahu Muslim. Ini termasuk para ulama menyebutnya hadis Jibril, ya, hadis Jibril. Tersebut dalam hadis dari sahabat Umar radhiyallahu an. Jadi yang menyampaikan adalah Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Tengah kami duduk pada suatu hari bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat duduk seperti ini, ya, bersama Nabi membuat halakoh. Tahu-tahu datanglah seorang laki-laki, putih bersih pakaiannya, hitam bersih rambutnya, tidak terkesan padanya tanda orang yang sedang bepergian, dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi datang seorang laki-laki yang nggak ada yang kenal, bajunya putih, rambutnya hitam, kemudian rapi, ya, rapi. Apa namanya kalau bahasa Jawanya itu klimis, ya, klimis perlentek lah, gitu ya. Jadi tidak kelihatan habis jalan dari Tangerang atau habis jalan dari Palembang, enggak. Jadi kelihatannya kayak orang dekat gitu loh, karena rapi itu, ya. Tapi satu masjid itu nggak ada yang kenal. Siapa itu, ya? Siapa itu, nggak ada yang kenal, ya. Kemudian ia bersimpuh di hadapan Nabi dengan merapatkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi. Jadi si laki-laki itu duduk, lututnya ketemu dengan lutut Nabi, ya. Si laki-laki itu lututnya ketemu dengan lutut Nabi, kemudian tangannya memegang paha Nabi, ya, memegang paha Nabi. Meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi, lalu ia berkata, "Hai Muhammad,
terangkanlah padaku tentang Islam. Nabi menjawab, Islam ialah engkau mempersaksikan, engkau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji bila engkau mampu melakukannya. Kata orang itu, benar engkau. Maka heranlah kami para sahabat, betapa ia bertanya lalu membenarkan. Loh, dia bertanya malah membenarkan. Orang itu bertanya lagi, terangkanlah padaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, ialah engkau percaya akan Allah, percaya malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, dan percaya akan takdir baik dan takdir buruk. Orang itu berkata, engkau benar. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini hadisnya kan aslinya panjang Pak ya, aslinya panjang, ini diambil 2 poin aja. Poin yang pertama yaitu rukun Islam, poin yang kedua adalah rukun iman. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita Pak, Bu. Ya, jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita tidak hafal rukun Islam dan rukun iman. Ketika ditanya, rukun Islam ada berapa? Berapa ya? Berapa ya? Nah, dia nengok kiri kanan, minta ACC. Berapa ya? Berapa ya? Nah, jadi supaya anak-anak kita ketika ditanya langsung jawab, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, nggak cengar-cengir dulu. Ya, itu banyak anak-anak muda ketika ditanya rukun Islam, rukun iman, termasuk mahasiswa saya, itu dia nengok ke kiri. Berapa ya? Berapa ya? Berarti dia tidak yakin. Nah ini harus ditanamkan pada anak-anak kita. Rukun Islam 5, rukun iman 6, ya. Urut-urutannya juga harus pas. Jangan sampai rukun Islam yang pertama mendirikan sholat. Waduh, ngawur ini. Masa rukun Islam pertama mendirikan sholat? Sholat itu nomor 2, ya. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah di STIT, baik STIT Muhammadiyah maupun STIT Rabi Rodiyah, insyaallah sudah ditanamkan rukun Islam dengan benar sehingga hafal ya. Membaca rukun Islam 1, membaca 2 kalimat syahadat dan seterusnya sampai berhaji bila mampu. Jadi urutannya harus benar. Jangan sampai rukun Islam ada 5, 1 ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu bukan rukun Islam, itu Pancasila. Nah, jadi 1 rukun Islam, yang 2 rukun iman. Banyak juga mahasiswa saya yang ditanya rukun iman, dia bingung, rukun iman berapa ya? 5 apa 6 ya? 5 apa ya 6 ya? Jadi begitu. Baru masuk ya, baru lulus dari SMA, masuk di Unila, mendapatkan mata kuliah agama Islam, kebetulan saya ngajar, dia bingung. Masih cengar-cengir. Nah, mengapa dia bingung? Karena tidak pernah diajari. Tidak pernah diajari oleh siapa? Oleh orang tuanya. Ya. Atau mungkin pernah mengajari tapi lupa. Lebih kalah dengan TikTok, Instagram, dan lain-lain. Ya. Jadi ini perlu kita sampaikan Pak untuk anak-anak kita. Jangan sampai rukun Islam dengan rukun iman itu kacau balau. Ya. Rukun Islam ada 6, rukun iman ada 4 atau 5, wah itu kacau ya. Jadi supaya pasti rukun Islam 5, rukun iman 6, dan urut-urutannya harus benar. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Ya. Urut-urutannya itu harus pasti. Nah ini yang bisa kita ambil pelajaran dari sini, sebab anak-anak muda itu entah siapa yang salah saya nggak tahu. Apakah orang tuanya salah nggak pernah ngajarin, atau guru agamanya juga nggak pernah ngajarin, wallahu a'lam. Ya.
Lewat tengah saja Pak, lewat tengah. Amma ba'du fa innal firqatan najiyah minas salafi ajma'u 'alal i'tiqadi bi annal alama kullahu hadisun khalaqahu Allahu minal adam wa huwa al-alam qabilul lil fana wa ala an nazra fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Wa nahnu nasra'u fi bayani usulil aqaidi as-sahihah. Kemudian daripada itu maka kalangan umat yang terdahulu yaitu generasi salaf ya. Umat yang terdahulu itu artinya generasi salaf yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, pendahulu kita. Yakni mereka yang terjamin keselamatannya. Terjamin keselamatannya. Itu perlu digarisbawahi Pak. Dalam bahasa Arab disebut al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah, terjamin keselamatannya. Artinya apa? Sampai di akhirat itu terjamin masuk surga. Generasi salaf ya. Mereka telah sependapat atas kepercayaan atau keyakinan bahwa seluruh alam kejadian itu mengalami masa permulaan. Dijadikan oleh Allah dari ketidakadaan dan mempunyai sifat akan punah. Jadi yang pertama, para salaf meyakini bahwa alam ini, alam dulunya tidak ada. Dulunya tidak ada. Jadi dulunya tidak ada langit, tidak ada bumi. Ya tidak ada kita lah. Tidak ada matahari, tidak ada apa namanya planet-planet, tidak ada. Ya, kemudian diadakan oleh Allah ya. Jadi itu yang harus kita yakini bahwa alam ini tidak azali ya, tapi alam ini ada permulaannya ya. Alam ini ada permulaannya ya, ada permulaannya. Mereka telah sependapat atas kepercayaan bahwa seluruh alam kejadian itu mengalami masa permulaan ya. Ada permulaannya. Dijadikan oleh Allah dari ketiadaan dan mempunyai sifat akan punah ya. Artinya dulunya tidak ada. Nah, kemudian nanti alam itu juga akan punah, akan rusak. Jadi tidak ada alam yang kekal kecuali yang dikehendaki Allah yaitu surga dan neraka. Kalau surga dan neraka alam, cuma Allah menghendaki kekal. Itu beda ya, beda. Tapi selain surga dan neraka itu akan punah ya, akan fana. Kalau bapak-bapak nggak percaya fana, bapak-bapak pernah nggak punya mobil baru atau punya motor baru ya? Ibu-ibu pernah nggak punya perabot baru ya? Perabot rumah tangga yang baru ya? Apakah itu namanya piring, apakah mangkok atau guci atau apalah baru. Nah, tahu-tahu dengan takdir Allah, cereng, pecah, ya. Disitulah dia fana, ya. Mobil yang baru dari dealer, tahu-tahu lagi parkir, seret, waduh, kena tiang, akhirnya mobilnya ngebaret, ya ngebaret mobilnya. Nah itulah fana. Fana ya, jadi tidak ada yang kekal. Nah rata-rata manusia itu tertipu dengan hal-hal yang baru, mobil baru, rumah baru, HP baru, pokoknya, waduh senang betul ya. Padahal HP ini nggak lama kemudian tahu-tahu kacanya pecah, ya, apa LCD-nya pecah, ya, tahu-tahu memorinya penuh, nggak bisa digunakan. Dan banyak sekali yang membuat fana ya. HP fana, motor fana, sandal. Sandal kalau baru beli itu senang betul. Sandal saya bagus, sandal apa merek Bata. Tahu-tahu dibawa ke masjid hilang. Fana ya. Atau karena jalannya ngebut, kejar-kejaran, akhirnya keinjak apa itu, akhirnya talinya patah. Fana ya.
Padahal itu sandal baru, ya. Apalagi yang sandal lama, ya. Jadi semuanya akan fana. Sehingga kita tidak boleh sampai terlalu terpesona. Termasuk kulit perempuan, kulit laki-laki sama, ya. Pertama waktu pengantin baru kan kencang-kencang kulitnya kan. Kulitnya kencang-kencang, tidak ada kantong mata ini. Kantong mata ini nggak ada ini. Pokoknya mulus lah. Nah, sekarang sudah umur 50, 60, 70 mulailah melorot pipinya. Ya, melorot, mulai ada kantong mata, mulai ada kerut-kerut, ya. Itu fana, ya, fana. Jadi itu harus kita sadari sehingga kita tidak tertipu dengan dunia. Mereka telah sependapat, para salaf yang dijamin keselamatannya, mereka telah sependapat atas kepercayaan bahwa seluruh alam kejadiannya itu mengalami masa permulaan, ya. Ada awalnya, kemudian dijadikan Allah dari ketiadaan dan mempunyai sifat akan punah, ya, punah atau fana. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa memperdalam pengetahuan tentang alam untuk mendapat pengertian tentang Allah adalah wajib menurut ajaran agama. Jadi di dalam himpunan tarjih ini disebutkan bahwa kita perlu memperdalam tentang alam, ya, alam. Ya, makanya berbahagialah yang juga di samping kuliah A, B, C, D, E juga perlu kuliah tentang ilmu alam, ya, tentang fisika, kimia, biologi, ya. Sebab dengan kita mempelajari IPA, ya, IPA, ilmu alam, maka kita akan semakin dekat kepada pencipta alam. Siapa pencipta alam? Allah Azza wa Jalla, ya. Betapa uniknya kehidupan semut, ya. Coba deh Pak perhatikan semut aja. Semut, ya. Betapa uniknya kehidupan lebah. Betapa uniknya kehidupan rayap. Itu baru 3 itu. Betapa uniknya kehidupan lalat, ya. Betapa uniknya kehidupan belalang. Betapa uniknya kehidupan kupu-kupu. Itu kalau masing-masing dipelajari, ya. Wah, subhanallah, kok bisa begini ya kupu-kupu, ya. Dari telur kecil menetas jadi ulat kecil. Kemudian ulatnya itu makan daun, ya, makan daun. Tahu-tahu daunnya berlubang. Kemudian ulatnya tambah gemuk, warnanya hijau. Yang kalau diinjak pakai sandal, si ulat yang warna hijau itu kalau kita injak pakai sandal, cerot, akan keluar isi perutnya yang warnanya hijau, ya. Jadi si ulat itu lama-lama jadi kepompong. Selama jadi kepompong dia tidak makan. Dia menggantung saja di ranting menggantung. Entah berapa lama ada ilmunya itu. Nah, habis itu nanti kepompongnya merekah. Krek. Kemudian keluar sayapnya. Krek. Kemudian terbang. Nah, menjadilah kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Menjadi kupu, ya. Ada yang kuning, hijau, putih, merah, ya. Jadi mari kita perhatikan dan mari kita pelajari alam, ya, alam. Mulai dari alam biologi, alam fisika, alam kimia, semuanya alam, ya. Belum lagi kalau kita belajar ilmu kimia itu lebih serem lagi Pak. 2 zat dicampur, tahu-tahu jus keluar asapnya besar. Kan serem itu. Kok bisa keluar asap? Padahal ini zat putih, dicampur ternyata mengeluarkan gas atau asap, ya. Saya kemarin baru saja membuka madu, ya. Kebetulan saya dikasih sama Ustadz Ilham madu, saya buka, saya minum 2 sendok untuk pengobatan. Kemudian saya taruh madunya, tahu-tahu keluar gas, banyak sekali gasnya,
Sehingga dia gas, jadi madunya yang tadinya warnanya bening kayak minyak bening, tahu-tahu madunya itu kayak susu. Dia naik ke atas begini Pak, naik ke atas yang kayak susu itu, naik ke atas sampai mau tumpah begini. Udah tumpah lah, udah bukannya mau tumpah sampai tumpah. Subhanallah. Kok bisa jadi gas itu loh? Gas itu dari mana? Padahal madu itu nggak saya kocok-kocok begini, nggak saya kocok-kocok. Saya nuang pelan-pelan di sendok dan diminum. 2 sendok saya minum. Tapi setelah madunya saya taruh, dia langsung detik itu juga langsung jadi gas, warnanya putih kayak ini, kayak busa putih. Dan dia jalan ke atas Bu, jalan ke atas sampai di mulut botol tumpah dia. Akhirnya saya jilatin tuh. Nah, kalau ditutup itu bahaya, bisa meledak. Bisa bahaya karena itu gasnya tinggi, bisa meledak. Dan pernah saya membuka itu ya, entah di lain kesempatan pas membuka tutupnya itu loncat jauh, tutupnya itu loncat. Berarti kan gasnya lumayan. Nah, dari pengalaman begitu kan saya takut itu, ini keluar gas. Akhirnya madu yang tertutup rapat itu saya tusuk dulu pakai jarum panas. Saya ambil tang sama jarum yang dipanasin di kompor, jarum. Nah, kemudian tutupnya ditusuk pakai jarum. Nah, baru nanti keluar tuh, gasnya keluar tuh, jus. Ya, kalau enggak nanti pas dibuka, duar gitu ya. Nah itu alam itu. Perlu kita berpikir, kenapa kok keluar gas? Dari mana gas itu? Siapa yang menciptakan gas itu? Dan ternyata gas itu kekuatannya luar biasa. Ya. Nah, jadi di sini sebutkan memperdalam pengetahuan tentang alam untuk mendapat pengertian tentang Allah. Ya. Karena kalau kita memperdalam tentang alam, maka kita akan dekat. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Waqina azabannar, ya Allah, selamatkanlah saya dari api neraka. Ya. Jadi itu adalah wajib menurut ajaran agama. Jadi menurut tuntunan himpunan putusan tarjih ini, sekaligus warga perserikatan itu harus betul-betul belajar, ya. Tidak boleh malas sekolah, ya. Silakan belajar S1, S2, S3 sampai kalau perlu sampai doktor, ya. Jadi jangan sampai lah saya mah SD aja lah, cukup SD. Jangan, Pak. Ya, kecuali kalau bapak-bapak yang sekarang sudah berumur 80 tahun, ya itu ya udah cukup lah. Yang sekarang umurnya 80, 75. Tapi bagi cucung-cucung itu, cucung terus sekolah yang tinggi, ya. Jangan sampai saya mah SMP aja lah. Orang tua saya miskin nggak punya uang, ya. Padahal sekarang sudah ada dana-dana pendidikan gratis, ya. Yang namanya KIP dan lain-lain, ya. Yang ketiga, demikianlah maka kita hendak mulai menerangkan pokok-pokok kepercayaan yang benar. Jadi itulah bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semakin mengenal alam, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit ya? Dalam keadaan sakit. Terus? Jiwanya nggak tenang. Nah, terus? Oh iya ya. Ya, jadi ini pertanyaan bagus dari Ibu PCA. Kita sakit biasanya lagi gelisah ya, sakit. Apalagi kalau sakitnya komplikasi kan,
Komplikasi itu ya campur-campur, ada asam urat, ada vertigo, ada jantung. Kalau yang perlu kita baca nggak usah banyak-banyak ya. Yang pertama saya anjurkan istighfar. Karena istighfar itu solusi terhadap seluruh persoalan. Jadi bagi orang yang sakit, siapapun di antara kita yang sakit, jangan lupa membaca istighfar. Tujuannya supaya apa? Supaya dosa-dosa kita rontok bersamaan dengan penyakit, ya. Jadi penyakitnya nanti rontok, dosa kita juga rontok. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam Al-Quran yang waktu itu disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kan kedatangan murid. Wahai guru, di kampung saya paceklik, tidak ada yang bisa dipanen, rumput kering, kambing-kambing, sapi-sapi pada mati, ya pokoknya paceklik aja. Solusinya apa wahai guru? Terus kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kamu perbanyak istighfar. Apalagi sudah itu aja, pulang. Kemudian ada lagi murid datang, wahai guru, saya sudah berkeluarga bertahun-tahun, tapi belum dikaruniai anak. Ya, kita minta solusi wahai guru. Maka kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Apalagi, udah itu aja. Dan ada lagi datang, wahai guru, di kampung saya tidak pernah turun hujan, kering kerontang, tidak ada hujan. Banyak yang susah minum, susah mandi, susah MCK, ya. Pohon-pohon juga nggak hidup. Apa solusinya? Perbanyak istighfar. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi yang terakhir, yang kami termasuk miskin, ya, dan lain-lain. Jawabannya hanya satu, istighfar. Nah, ketika yang bertanya sudah pergi, kemudian muridnya bertanya. Kemudian si murid yang lain bertanya, wahai guru, saya heran sama guru. Kenapa? Ada 4 orang mengadu dengan problem yang beda-beda, problemnya beda-beda. Ada yang paceklik, ada yang kekeringan, ada yang nggak punya anak, ada yang miskin, tapi kok jawabannya sama. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri membuka salah satu firman Allah dalam Al-Quran, ya, tentang istighfar. Ya, itu ada dalam Al-Quran, Pak. Jadi ayatnya saya kirim di WA lah, ya, bahwa dengan ada istighfar itu kita akan diberikan hujan yang deras, kita akan diberi anak, kita akan diberi harta, ya, dengan hujan, dengan istighfar itu. Nah, makanya yang pertama pada ibu penanya istighfar, kemudian yang kedua husnudzon kepada Allah. Husnudzon, kita harus berprasangka baik bahwa ini adalah surat cinta dari Allah. Bahwa sakit ini bukan azab, bukan azab, Allah lagi mau hukum saya, bukan azab. Justru itu surat cinta. Surat cinta sehingga kita nanti di akhiratnya lebih ringan, ya. Jadi itu merupakan surat cinta dari Allah, dan kita bersyukur karena hanya sakit badan, ya, bukan sakit rohani, bukan sakit hati. Jadi yang pertama istighfar, Bu, ya. Pertama istighfar, yang kedua husnudzon, berprasangka baik sama Allah. Nah, yang ketiga sesuai dengan sabda Nabi bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit yang Allah turunkan, pasti Allah menurunkan obatnya. Pasti, itu ada hadisnya sahih. Nah, maka kita yakin bahwa penyakit kita ini nanti akan sembuh, ya. Maka kalimatnya la ba'sa tahurun insyaallah, ya. La ba'sa, oh tidak masalah. La ba'sa itu artinya enggak masalah, enggak masalah. Pak Ustaz, saya batuk udah 6 bulan. Oh, enggak masalah, itu enggak masalah. Itu arti la ba'sa, ya. Ustaz, saya sakit asam urat udah 6 bulan enggak sembuh-sembuh. La ba'sa, tahurun insyaallah.
itu hanya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Jadi la ba'sa itu artinya nggak masalah. Jangan sampai, oh bahaya kamu, bentar lagi mati kamu. Jangan, ya. Jangan dibilangin begitu. Itu namanya orang yang nggak ngerti agama. Kalau yang ngerti agama, la ba'sa tahurun, insya Allah. Nggak ada masalah. Itu hanya kasih sayang Allah supaya dosa-dosa kamu dihapuskan. Jadi yang pertama adalah istighfar, yang kedua husnudzon, yang ketiga adalah meyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Nah, tinggal kita berusaha berobat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang bisa ke puskes, yang bisa ke dokter spesialis, yang bisa ke rumah sakit, gunakan BPJS, ya. Yang belum punya BPJS, buat BPJS, ya. Saya kira itu saja Bu untuk sementara, karena kalau terlalu banyak bacaan malah nanti bingung. Ini bacaannya banyak bener ini enggak. Istighfar aja cukup. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.